Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran IPA dari kelanjutan bab kedua kemarin, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baiklah santri Madrasah Tsanawiyah Qodsiyah kelas 7 yang saya banggakan, seperti biasa mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qodsiyah. Semoga dapat memberi keberkahan pada Madrasah Qodsiyah dan khususnya pada kita semua. Lahumul Fatihah. Santri Madrasah Tsanawiyah Qodsiyah kelas 7 yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup pada subbagian yang C, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup, yang sebelumnya kita sudah membahas bagian yang pertama dan yang kedua. Yang pertama atau A itu adalah mengetahui ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, dan yang kedua atau B, bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu C, pengklasifikasian makhluk hidup. Pengertian dari klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Suatu contoh pada gambar di samping itu yang mengelompokkan ada 5 kingdom, 5 kerajaan besar. Itu yang pertama adalah prokaryotik atau organisme yang terdiri dari satu sel, tetapi organ selnya belum mempunyai membran inti sehingga intinya menyebar. Kemudian kelompok organisme yang kedua itu adalah organisme protista, yaitu organisme yang terdiri dari satu sel yang inti selnya sudah mempunyai membran inti, jadi intinya sudah menyatu. Contohnya misalkan euglena, kemudian paramecium. Kalau untuk yang protista, apa itu contohnya adalah misalkan bakteri itu. Kemudian yang ketiga fungi atau jamur. Ya, kenapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Karena jamur ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ini tergantung pada organisme lain dengan cara menguraikan sisa organisme atau pada organisme. Kemudian untuk yang ini didasarkan pada kemampuan yang dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan istilah autotrof, ya, bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah kelompok hewan atau animalia. Ini didasarkan pada organisme tersebut mempunyai kemampuan bergerak, berpindah tempat, dan organisme tersebut tergantung pada organisme lain di dalam membutuhkan makanannya, yang biasa disebut dengan istilah heterotrof. Kemudian tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali makhluk hidup, kemudian membandingkan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, manfaat dari klasifikasi, yaitu memudahkan kita di dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, dan juga mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kemudian cara mengklasifikasikan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pencanderaan. Pencanderaan itu
mengoptimalkan semua kemampuan panca indera kita yang terdiri dari 5 indera ya. Ada hidung, kemudian mata, kemudian indera pengecap, kemudian indera pendengaran, dan yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Itu bisa dioptimalkan untuk mengetahui persamaan ciri ya, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita dengar dari suaranya, atau bisa kita bau dari baunya mungkin. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan atau istilahnya identifikasi. Setelah dicandra tadi, kemudian dikelompok-kelompokkan yang mempunyai persamaan ciri yang sama, kita jadikan satu. Setelah yang pengelompokan ini, kita lanjutkan untuk pemberian nama. Setelah kita kelompok, maka kita beri nama. Untuk lebih lanjutnya, keterangan dari tahapan dari klasifikasi, yaitu pencanderaan sebaiknya dilakukan dengan cermat dan teliti dari ciri-ciri yang mudah diamati, yaitu ciri-ciri morfologi, ciri anatomi, dan ciri-ciri fisiologinya. Morfologi itu adalah ciri-ciri dari bentuk luarnya, misalkan ya, bentuk luar tubuh. Kemudian anatomi, ada susunan tubuh atau apa istilahnya, faal tubuh. Kemudian fisiologi ya, fungsi-fungsi dari tubuh, fungsi di dalam tubuh atau fungsi organ tubuh itu. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan, yaitu suatu makhluk hidup yang sudah diidentifikasi dapat dikelompokkan dengan makhluk hidup yang lain yang memiliki ciri-ciri yang sama atau yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah pemberian nama. Setelah dikelompok-kelompokkan makhluk hidup kemudian terbentuk, kita harus memberi nama untuk memudahkan mengenali ciri-ciri kelompok, kemudian membedakan dengan kelompok lain, serta untuk menunjukkan kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain ini berbeda-beda atau mempunyai apa istilahnya struktur ciri yang sama, itu agar tidak membingungkan kita misalkan. Kemudian contoh, misalkan suatu contoh dalam pengklasifikasian kalian itu misalkan diminta untuk mengklasifikasikan mainan ya, cara mudahnya mainan kalian yang sudah tidak terpakai untuk dipergunakan mainan adik kalian, untuk digunakan adik kalian. Ya, tentunya mainan ini sudah berserakan di gudang ya, atau di tempat yang lain. Kemudian tentunya langkah yang pertama kalian akan mencari ya. Setelah kalian cari semuanya, kemudian kalian tadi tahap yang pertama adalah kalian candra, pencanderaan dengan cara melihat, kemudian mana yang apa istilahnya terpakai atau tidak, yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan. Setelah kalian candra, kemudian dikelompokkan. Misalkan ini kelompok yang perlu dibuang atau dijual rosok, kemudian ini kelompok untuk diperbaiki, kemudian ini kelompok yang dikasihkan ke adik kalian misalkan. Setelah itu, setelah dikelompokkan, baru kalian masukkan ke dalam tempat tas atau apa, dan kalian beri label atau nama agar kalian nanti suatu saat untuk diminta mencari tidak bingung tadi ya. Oh, ini yang rusak, ini yang perlu diperbaiki, ini ya untuk adik, sehingga langsung bisa untuk diambil atau mempermudah untuk dimengerti. Kemudian klasifikasi menurut para ahli. Itu klasifikasi menurut Carolus Linnaeus ya. Carolus Linnaeus itu seorang sarjana kedokteran botani, itu ahli tumbuhan ya, dari Swedia. Sistem ini mengenal adanya tingkatan pengelompokan
makhluk hidup yang disebut dengan takson. Takson itu tingkatan pengelompokan. Kemudian urutan takson yang disampaikan oleh Carolus Linnaeus ini adalah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Itu adalah kingdom atau kerajaan besar, kemudian phylum itu untuk hewan, kemudian divisi ya, untuk tumbuhan, kemudian bawahnya sama, hewan atau tumbuhan sama, yaitu klasis, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Kalau dilihat dari tingkatan yang paling tinggi ke rendah itu adalah tinggi sampai ke rendah, jumlah anggotanya akan semakin sedikit dan bersamaan cirinya akan semakin banyak. Kalau dari tingkatan rendah ke tinggi, maka lama-kelamaan jumlah anggotanya akan semakin sedikit dan persamaan cirinya ya, jumlah anggotanya akan semakin banyak maksudnya, dan persamaan cirinya akan semakin sedikit. Itu. Selanjutnya Carolus Linnaeus juga mempelopori cara pemberian nama makhluk hidup dengan menggunakan penamaan yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur. Ketentuan penamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama ilmiah makhluk hidup ditulis dalam bahasa Latin. Ya, bahasa Latin itu cenderung untuk tetap tidak berubah-ubah sehingga dipergunakan untuk penulisan nama ilmiah. Kemudian yang kedua, setiap nama jenis terdiri atas dua suku kata. Kata pertama menunjukkan genus, ya, tingkatan takson tadi. Kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies atau jenis. Contohnya nama ilmiah harimau adalah Felis trigis, ya. Dan nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Selanjutnya untuk yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital. Misalnya tadi Felis, ya, V-nya adalah besar. Dan kalau misalkan padi tadi Oryza, ya, suku yang pertama ditulis besar O-nya. O-nya besar. Kemudian huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, ya, misalkan tadi Felis trigis, ya, trigisnya T-nya itu ditulis kecil. Dan kalau untuk nama padi tadi Oryza sativa, untuk suku kata keduanya sativanya ditulis kecil pada huruf S-nya. Selanjutnya nama jenis makhluk hidup dicetak miring, ya. Kalau tidak bisa dicetak miring, ditulis lurus, harus dikasih garis bawah tiap suku kata. Contohnya itu, ya. Kalau dicetak miring Oryza sativa. Kemudian kalau di garis bawah tiap-tiap suku kata adalah itu dalam tertulis Oryza sativa. Tiap suku kata dipenggal dan di garis bawah. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.